Jadi saksi menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Tolong dicek ulang, bukankah undang-undang ini sudah diganti, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di pasal 153? Betul. Jadi undang-undang ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi saya hanya membandingkan bahwa narkotik ini, undercover buy ini mulai masuk di Republik Indonesia dengan Undang-Undang 2297. Tapi sekarang kan sudah ada rezim baru, Undang-Undang 35 2009. Yang juga mengatur undercover buy. Ya, mengatur undercover di pasal 75J. Ya. Di pasal 75J ada dua istilah, undercover buy dan control delivery. Ya. Pertanyaan saya, kalau delivery kan berarti menyerahkan. Ya. Apakah maksudnya itu menyerahkan narkoba? Menyerahkan narkoba, betul. Berarti membeli boleh, yaitu undercover buy. Ya. Jadi penjebakan dengan cara kontrol undercover buy boleh, menyerahkan narkoba juga boleh. Menyerahkan narkoba, tetapi narkoba yang sudah diketahui bahwa ini adalah barang yang sedang dikejar. Artinya narkoba tersebut sudah, kan tidak mungkin aparat yang disuruh ini menyerahkan kalau belum narkoba ini belum ditangkap, belum disita. Justru barang yang sudah ditangkap tidak boleh dijadikan control delivery. Makanya pertanyaan saya, Ya. kata control delivery berarti ada sesuatu yang dideliver. Betul. Sesuatu itu tadi Bapak mengatakan narkoba. Narkoba. Ya kalau si aparat belum mempunyai sesuatu, apa yang dideliver? Jadi begini, saya berikan contoh Pak, Ya. yang konkret. Misalnya ada satu agen kargo mengatakan JNI, DHL, mereka kan waktu mendetek pertama sudah mengetahui barang ini narkoba. Mereka udah bikin laporan sama polisi, Pak, ini barang yang mau dikirim ke Surabaya ini adalah narkoba. Jadi Bapak tolong ini kan supaya, jadi ini barangnya udah tahu kita narkoba, tapi bukan barang dari sitaan, barang yang akan kita tangkap. Sebagai di dalam BAP Bapak butir 9, Anda mengatakan contohnya adalah kurir yang sudah membawa narkoba. Ya. Ya, berarti dan sudah tersangka si kurirnya. Jadi kurir ini membawa narkoba belum tertangkap, tapi kita sudah ada indikasi bahwa kita sudah mengerti. Di dalam BAP Bapak disebutkan itu, Ya. jadi kalau sudah tersangka dan yang telah disita oleh kepolisian. Ini di butir nomor 10 bahwa nomor 9, kurir yang merupakan tersangka. Kurir yang merupakan tersangka, Ya. yang mau bekerjasama dengan polisi. Ya. Dari contoh Bapak berarti sudah ditangkap dan narkobanya sudah ada di bawah penguasaan polisi dan si kurir ini sudah jadi tersangka. Tapi kemudian disuruh untuk melakukan kontrol delivery. Ya. Apa itu contohnya? Ya. Jadi kurir ini sudah jadi tersangka. Barang bukti sudah di tangan polisi. Ya, sebentar. Berarti dulu di situ. Barang bukti sudah di tangan polisi. Ya. Hasil penyitaan berarti dari Ya. tersangka. Betul. Benar ya? Betul. Dan itu bisa oleh polisi si tersangka ini atau si kurir ini diatur kemudian menyerahkan ke bandarnya. Begitu maksudnya? Maksudnya bukan begitu. Jadi kurir ini diperintahkan oleh polisi, Anda tetap ke tujuan akhir dan Anda beritahu bahwa barang sudah. Jadi artinya terlepas dari tujuannya apa, dari contoh Bapak dan juga yang sudah Bapak jelaskan, Ya. barang bukti yang sudah disita pun bisa untuk penjebakan. Dalam contoh seperti tadi kurir, kan Bapak udah bilang sudah tersangka, barangnya sudah disita, dan mengenai teknis kemudian untuk menangkap bandarnya, narkoba yang telah disita ini dipakai untuk menjebak si bandar. Ya. Jadi Bapak setuju bahwa sebenarnya di undang-undang kita dimungkinkan narkoba yang sudah disita pun boleh untuk penjebakan, tentu dengan tujuan apa gitu? Maksudnya demikian Pak. Jadi bukan untuk penjebakan itu. Si kurir ini kan dia udah tertangkap nih. Tertangkap dan barangnya disita. Barang disita. Sudah disita. Sudah disita, ya kan? Barang sudah disita. Tapi kita belum tahu tujuan akhir. Ya. Kita masih menggunakan
kurir ini, you masih mau kerja sama nggak? Ya. Biasanya dia nggak bekerja sama lagi, Oke. berarti udah. Kalau dia masih bekerja sama, coba you telepon bandar besar. Dan barang yang disita itu dipakai sebagai kontrol delivery. Enggak, udah enggak, karena kan udah tertangkap. Jadi kontrol yang arti delivery itu kan penyerahan. Metodenya namanya kontrol delivery. Apa yang mau untuk menangkap si bandar ini, bukankah narkoba itu harus dibawa, pura-pura dibawa untuk menjebak si bandar? Kalau secara teori itu adalah suatu hal yang tidak boleh, Pak. Betul, Pak. Bagaimana menangkap narkoba kalau si kurirnya hanya datang membawa bakpao atau kue tart? Bagaimana menangkap bandar narkoba kalau si kurir ini hanya disuruh bawa kotiao atau bakpao? Bukankah harus ditangkap si bandar ini dengan narkobanya? Betul. Jadi artinya Bapak bilang sebentar ahli, Ya. sebentar Pak ya. Kalau belum ada pertanyaan, Ya. jangan dulu dijawab, biar bisa lebih tenang menjawab. Tunggu saja dulu, ya. Biar Oke. jelas dulu. Saya ulang, Pak. Oke, Ya. silakan lanjutkan pertanyaannya. Tadi Bapak mengatakan kurir sudah tertangkap, ya, narkoba sudah disita. ya, Benar? benar. Berarti narkoba secara hukum sudah di bawah penguasaan polisi. Ya, Kemudian ternyata dia cuma kurir. ya. Untuk menangkap bandarnya ini, apakah si bandarnya ini dikirim dengan membawa es krim? Atau memang agar terbukti bandar ini harus dibawa ini barang sitaan dipancing untuk menangkap bandar narkoba? Itukah maksudnya kontrol delivery? Ya. Jadi begini, Pak. Ya. Kalau kurir itu adalah orang yang mau bersedia bekerja sama dengan polisi, Ya. ini bisa kita bawa barangnya. Bisa bawa barangnya. Kalau dia mau bekerja dengan Kalau mau. Ya. Oh, artinya, Kalau dia tidak mau, itu tidak. hal lain. Artinya Bapak sekarang Karena saya tunggu dulu dia menjawab, ya. Terus, tunggu dia jawab dulu, ya. Kami pun belum bisa catat. Jangan dulu, pelan-pelan saja. darah Biar Sumatera. nampak poinnya.